Wanska. Oke, masih bersama dengan aku Lala dan partner aku Sri Nadi. Oke, di episode ketiga kali ini kami mengundang salah satu kaprok atau kepala program keahlian jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Gianyar, yaitu kaprok dari jurusan akuntansi. Untuk Ibu, boleh dipersilakan menyapa teman-teman yang ada di sana. Oke, hai. Baik, perkenalkan, nama Ibu Sang Ayumadi Griastini. Ibu selaku Kepala Program Studi di jurusan akuntansi. Terima kasih. Untuk itu Sang Ayu, sebelum kita mulai berbincang-bincang, bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar Ibu hari ini baik sekali, Nak. Oke. Syukur ya. Iya. Oke. Mari kita mulai berbincang-bincang dengan kaprok jurusan akuntansi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari saya, apa aja sih kompetensi yang diajarkan dalam jurusan akuntansi di sekolah ini, Bu? Baik, nah, adapun kompetensi yang diajarkan di jurusan akuntansi di SMK ini yaitu ada yang namanya itu, yang pertama itu adalah dasar-dasar kejuruan. Nah, di dasar-dasar kejuruan itu anak-anak itu diajarkan dari bagaimana memahami dasar-dasar akuntansi, konsep debit kreditnya. Itu juga di situ diajarkan mengenai spreadsheet, itu Excel, seperti itu. Dan lanjut ke dia mempelajari di konsentrasi keahlian itu anak-anak itu belajar mengenai perpajakan juga, bagaimana pembuatan laporan keuangan di perusahaan jasa dan dagang, seperti itu. Nanti di kelas 12 itu juga mereka belajar mengenai apa itu lanjutan dari perpajakan, terus bagaimana mereka belajar mengenai aplikasi akuntansi, bagaimana penginputan yang tadinya pembuatan laporan manual diaplikasikan ke komputer akuntansi atau software akuntansi seperti Mayobi, Accurate, seperti itu. Nah, di jurusan akuntansi juga ada mapel pilihan ya, Nak ya. Itu. Nah, karena sekarang trennya itu tuh pariwisata. Nah, di kami di jurusan akuntansi itu membuat mapel pilihan, itu diajarkan mapel pilihan yaitu akuntansi perhotelan, seperti itu, untuk menunjang nanti mereka kerja di perhotelan, seperti itu. Baru tahu ada akuntansi perhotelan ya. Keren. Oke, Bu, lanjut pertanyaan yang selanjutnya adalah apa tantangan yang dihadapi oleh siswa selama belajar akuntansi dan bagaimana sih sekolah membantu mengatasi tantangan tersebut? Oke, tantangan yang dihadapi ya untuk siswa ya, di jurusan akuntansi ini yaitu bagaimana anak-anak itu melatih dia ketelitiannya, konsentrasinya, fokusnya. Karena kenapa? Itu yang tantangan yang kami para guru itu karena bagaimana siswa itu mampu dia konsentrasi dan teliti di dalam dia menginput data keuangan maupun menganalisis data keuangan tersebut. Nah, mengatasinya tentunya kalau siswa itu belajarnya tegang ya anak-anaknya, bagaimana dia bisa teliti kan, bagaimana dia bisa fokus kan. Nah, bagaimana Ibu di situ tantangannya itu biar enggak berpikir gitu loh, oh akuntansi itu tuh adalah sulit gitu loh, menghitung uang ribet gitu. Nah, Ibu di sini mengubah mindset itu. Udah, anak-anak itu bagaimana Ibu mampu menciptakan suasana belajar dulu yang kondusif. Anak-anaknya itu mampu dia senang dulu belajar. Jadi fokus dia kayak gitu ya. Seperti itu. Keren Ibu. Nah, kalau untuk selama Ibu mengajar nih, kira-kira ada nggak murid yang merasa kesulitan dalam memahami jurusan tersebut? Oke, pasti ada ya, Nak ya. Yang namanya siswa tidak di mata pelajaran Ibu saja, itu di mata pelajaran lain juga pasti ya. Nah, di situ dan tetap solusinya kayak gitu anak-anak. Ibu menciptakan dulu bagaimana, karena terkadang siswa A dia pengen belajarnya itu kayak Ibu misalnya ya, mengajar komputer akuntansi. Kadang siswa itu, Bu, boleh saya mendengarkan mengetik ini sambil mendengarkan musik ya. Itu dia pakai headset. Itu ibu perbolehkan, karena dengan seperti itu dia bisa fokus gitu. Ada anak-anak mungkin dia dengan berdampingan dengan temannya atau kerja
kerja kelompok seperti itu dia bisa lakukan, ya Ibu biarkan. Karena di sini Ibu bagaimana sih anak itu nyaman dulu belajar, seperti itu Ibu ciptakan suasana itu dulu, gitu loh. Ketika dia nyaman pasti menerima ilmunya itu tuh maksimal bagi Ibu. Kalau dia sudah tegang, takut dengan gurunya, tidak senang dengan gurunya, nah seperti itu pasti hal itu tuh membuat mereka enggan untuk menerima pelajaran kayak gitu ya. Oke. Menciptakan suasana yang nyaman. Nah, oke. Oke, untuk Sri Nadi mungkin ada memberikan pertanyaan untuk kita. Ya. Terima kasih Lala atas kesempatannya. Ibu, Oke. saya izin bertanya, apa saja peluang karir yang bisa didapatkan oleh lulusan jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Gianyar? Oke. Adapun peluang karir ya anak-anak di jurusan akuntansi itu, karena jurusan akuntansi itu terus terang aja banyak yang belum tahu, dikira mereka peluang karirnya hanya di bank. Iya, saya juga ya. gitu. Kan gitu ya. Iya. Salah ya. Ya, itu hanya di bank aja atau di koperasi, di LPD, ternyata tidak. Karena kalau jurusan akuntansi itu dia, kalau jurusan BD kan di kasir. Iya. Nah, jurusan akuntansi pun bisa di situ di kasir. Karena peluang kerjanya itu luas, sangat luas sekali, bukan cukup luas, sangat luas sekali. Karena di mana-mana jurusan akuntansi itu dibutuhkan. Misalnya, Ibu contohkan di hotel perlu nggak jurusan akuntansi? Perlu. Itu di bagian accounting. Di villa perlu nggak? Perlu. Itu kan bukan di bank ya. Iya. Nah, di pariwisata pun jurusan akuntansi itu diperlukan kayak gitu. Selain itu juga ada peluang karirnya di KAP dan KJA, seperti itu sangat dibutuhkan sekali. Itu peluang karir di jurusan akuntansi, dan banyak juga sudah alumni yang memang sudah bekerja di sana, seperti itu. Oh iya, tadi saya dengar KAP dan KJA itu apa Ibu? Oke, ini bagus pertanyaan Lala ya. Iya. Oke, KAP dan KJA. KAP itu adalah kantor akuntan publik. Nah, di situ bagaimana mereka nanti kalau bekerja di situ dari dia melakukan audit laporan keuangan. Nah, kalau di KJA itu kepanjangan itu kan kantor jasa akuntan. Nah, di situ juga bagaimana mereka klien dari hotel kayak gitu, pihak hotelnya atau pihak villanya tidak bisa membuat laporan keuangan, mereka mengambil jasa ke kantor jasa akuntan ini untuk pembuatan laporan keuangan kayak gitu. Nah, gitu ya. Makanya di sini anak-anak Lala dan Sri ya, Ibu infokan bahwa di jurusan akuntansi ini juga kan ada praktek kerja lapangannya, itu magang kan. PKL itu banyak sekali dibutuhkan di perbankan, kayak tadi Ibu bilang peluang karirnya itu sampai sekarang kami juga sampai pihak hotel itu tuh banyak yang minta untuk siswa SMK 1 Gianyar yang jurusan akuntansi untuk magang di sana. PKL banyak yang diperlukan di hotel-hotel kayak gitu. Udah dikejar dulu ya, restoran, villa kayak gitu mereka. Keren. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa nih pengalaman berkesan yang Ibu dapatkan setelah menjadi kepala program jurusan akuntansi? Baik. Yang paling berkesan ya selama Ibu menjadi kepala program studi, karena Ibu juga menjadi kepala program studi di SMK 1 Gianyar ini belum lama ya Nak ya, itu kurang lebih ya 1 tahun lebih itu. Nah, selama itu tuh yang paling berkesan itu adalah ketika Ibu mampu membimbing siswa untuk berkompetisi, dan di dalam kompetisi itu bukan baru menang baru Ibu merasa terkesan, enggak. Bagaimana sih proses siswa itu tuh berjuang, dia mau berjuang dalam menghargai proses itu, artinya dia mengikuti lomba itu melalui proses yang matang, perjuangan yang cukup lumayan menguras tenaga, kayak gitu. Itu juga Ibu terkesan sih, bagaimana sih menemani mereka itu, mereka mempunyai semangat yang lebih kayak gitu. Itu yang membuat Ibu berkesan. Juga terkesan Ibu juga di jurusan akuntansi ini kekompakan guru-gurunya ya. Nah, Ibu memanage dari guru-guru akuntansi itu bagaimana mereka mendukung program-program akuntansi, itu juga Ibu sangat terkesan pada guru-guru akuntansi di SMK 1 Gianyar ini, karena memanage mereka itu tuh lumayan mudah gitu, kayak mendukung program apa yang
kita rancang itu tuh didukung dengan baik, kayak gitu, solidaritasnya, kolaborasi, kerjasamanya itu bagus. Oh ya, ngomong tentang program, Ibu ada pengembangan atau cara apa Ibu pengembangan program yang di khusus keahlian jurusan akuntansi? Oke, ada itu Lala, itu di jurusan akuntansi pengembangan program dilakukan salah satunya ya Nak, ya. Itu adalah di akuntansi ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler ini di akuntansi itu namanya accounting club. Nah, di accounting club ini yang awalnya ya, Lala Ibu bisa cerita-cerita ya? Boleh, silakan Ibu. Ya awalnya kan ekstra ini hanya terdiri dari beberapa orang saja. Nah, itu yang mereka dikhususkan untuk mengikuti lomba akuntansi di universitas-universitas. Nah, itu. Nah, yang tadinya hanya 6 orang yang dipilih itulah siswa-siswa yang memang mereka di kelasnya unggul kan gitu. Nah, tapi seiring berjalannya itu program ini Ibu arahkan semua yang berminat itu ikut ekstrakurikuler accounting ini bisa untuk gabung di sini seperti. Nah, tadi peminatnya itu membludak kan. Nah, Ibu di sini juga Ibu merancang program itu untuk memperbaharui program ekstra yang sebelumnya. Di sini program ekstrakurikuler yang sekarang ini itu ada nantinya siswa mengadakan atau menyelenggarakan lomba kompetensi di internal sekolah. Nah, kenapa ini penting bagi Ibu? Ini juga didukung oleh Waka Kesiswaan sebagai koordinator program ekstrakurikuler, karena dengan siswa mengadakan lomba di internal sekolah, mereka ya anak-anak Ibu salutnya itu menemani siswa seperti itu dari merancang soal lomba itu sampai selesai, sampai penjurian dan sampai penghadian itu mereka rancang sendiri. Nah, di situ Ibu nilai bagaimana siswa itu bekerja sama dengan tim, mereka mampu berkomunikasi yang baik kan, berkolaborasi yang baik seperti itu. Itu yang Ibu lihat di jurusan yang memang Ibu rancang, dia mengadakan kompetensi internal. Ternyata manfaatnya itu bisa meningkatkan student agency murid gitu loh, kepemimpinan murid itu terlihat di situ bagaimana mereka membentuk ketua panitianya siapa, wakilnya siapa, dengan sesi-sesi siapa, kayak gitu. Itu lumayan Ibu lihat bagaimana bukan hanya kompetensi di bidang akademik yang mereka miliki, tapi soft skillnya juga gitu ya. Ternyata jurusan akuntansi nggak setegang itu ya. Saya kira tegang, menyenangkan, yang menyenangkan. Oke, selanjutnya Nah, berikutnya apa pesan dan kesan Ibu nih pada Pers BD? ya untuk podcast BD ini. Oke, podcast BD. Kesannya ya, ya untuk podcast BD ya, Lala dan Sri itu sudah luar biasa sekali ya. Terima kasih. Pokoknya mantap ya untuk kalian. Terima kasih, Ya. Bu. Itu Ibu lihat ya dari awal berdiri itu sudah bagus sekali. Apalagi kalian dengan komunikasi tadi, kalian sudah melakukan podcast ini sudah bagi Ibu sangat bagus. Sudah dari kelas berapa kalian? Saya kelas 11. Kelas 11. Saya kelas 10. Oke, udah bagus sekali kan. Terima Kali itu, kasih, Bu. belajar di sini kan kalian belajar bagaimana berkomunikasi Iya. yang baik, gitu ya kan, aktif, bagaimana interaktif kalian bisa kan menyimak, Iya. tanya lagi, itu bagus sekali. Ya, nah pesannya, pesan untuk podcast ini, mudah-mudahan podcast ini kedepannya semakin jaya dan maju. Nah, dengan apa? Dipelihara di podcast ini biar apa? Berkelanjutan, konsisten dilakukan seperti itu. Oke? Terima kasih. Nah, oke, karena kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan menerima undangan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya ucapkan atau kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, dan Sri sudah mengundang Ibu di Iya. sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa memberikan penjelasan bagaimana jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Bidara. Ya, terima Oke, kasih terima banyak kasih. Ibu sudah Ya. meluangkan waktunya. Oke, untuk teman-teman Pers
podcast BD Wanska. Jangan lupa nantikan episode-episode kita selanjutnya di channel YouTube BD Wanska. Terima kasih. Bye bye.